teman-teman, kita mau bandingin pandangan ahli di Indonesia dengan yang di luar negeri soal varian Delta COVID. Karena coronavirus salah satu faktor yang mempengaruhi indeks saham di Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia bilang bahwa vaksin sebagian besarnya masih melawan varian baru Delta. Di sini juga Sinovac mengklaim vaksinnya masih efektif lawan varian Delta. Nah, kita lihat apa yang dibilang ahli di luar negeri. Kita cek mana tuh ini kita kita cek ini nih, ini udah di save tadi. Sorry, agan-agan. Ahli dari Amerika. Ini dia adalah Dean dari Brown University, Ivy League. Dia bandingin keadaan di Inggris dan Amerika, bahwa 1 bulan lalu di Inggris itu kasusnya hanya setengah dari Amerika, tapi sekarang Inggris kasusnya udah, nih dia nunjukin grafnya. Amerika yang biru tuh rendah, turun, Inggris mendatar aja nih. Ini bulan lalu nih. Ini bulan lalu kayak begini, Inggris yang warna merah. Nah, sebulan kemudian, sekitaran sekarang, itu varian Delta jadi dominan di Inggris. Apa yang terjadi? Jumlah kasus 6 kali lipat naik di Inggris. Jadi menyebabkan jumlah kasus di Inggris 5 kali lipat dari Amerika. Padahal Inggris itu adalah negara yang paling tinggi tingkat vaksinasinya di Eropa. Di dunia, Inggris dan Israel yang paling tinggi dalam hal vaccination rate-nya. Nah, ini kita di Indonesia, pemerintah mengandalkan untuk melawan Delta menggunakan vaksin daripada total lockdown. Itu jadi pertanyaan, apakah efektif terkait dengan itu juga. Nah, terus si Dean ini bilang apakah ada pengaruh ke tingkat keterisian rumah sakit. Banyak orang meragukan bahwa rumah sakit tidak terpengaruh dengan naiknya ini kasus di Inggris, karena mereka fasilitasnya udah cukup bagus, udah banyak. Kita lihat datanya ini. Ini chart bukan rumah sakit, ini chart kasus di Inggris tadi yang kita bicara, naik 6 kali lipat, itu yang merah. Nah, sementara Amerika ada di bawah, tapi Delta di Amerika masuk jauh belakangan. Terus di sini dia jelasin 80% naiknya keterisian rumah sakit dalam sebulan aja di Inggris. Dan belum ada tanda-tanda slowing down. Terus ada yang berargumen bahwa di Inggris itu tingkatnya sudah tinggi vaksinasinya, vaccination rate, jadi tingkat kematiannya turun. Dia mempertanyakan gitu. Dia cek, ternyata enggak. Ini pertama, jumlah pasien COVID-nya naik sebegitu tinggi tuh di Inggris. Terus dia pertanyain bahwa sebagian besar lansia di sana udah divaksinasi, tapi nggak ngaruh juga. Ada tanda-tanda awal dibilang bahwa tingkat kematian juga naik nih. Ini daily new confirmed death, bagus-bagus juga nih dia datanya, dia kumpulin untuk kita. Nah, terus ini
bahwa dia tegesin bahwa tingkat vaksinasinya di sana udah tinggi tapi masih dampaknya seperti ini. Nah, ini pertanyaan untuk Indonesia yang pemerintah uh, mengandalkan vaksin untuk melawan Delta. Apakah ini bisa efektif? Mungkin ini bisa jadi masukan atau perbandingan. Ini di Inggris nih. Ini soal orang-orang yang udah full vaccinated di Inggris. Nah, ini dia dirangkum dikit nih. Dia bilang bahwa Delta jadi dominan di Inggris. Sejak Delta masuk, kasusnya naik 5 kali lipat. Kita belum 2 kali lipat nih, udah kerepotan sebenarnya. Tingkat keterisian rumah sakit 90%. Kalau kita untuk kasus hariannya kemarin 20.000, hampir 2 kali lipat mungkin ya. Kalau dibandingin dengan yang berapa bulan lalu 10.000 confirm cases. Nah ini jadi kira-kira ini artinya, nah ini dia jelasin bahwa pengalaman di Inggris bahwa vaksinasi itu nggak cukup untuk melawan Delta. Sebenarnya ini jawaban untuk Indonesia yang pemerintahnya mengandalkan vaksin untuk melawan Delta. Gitu agan-agan. Jadi kita lihat bahwa si Delta ini udah merupakan another COVID-19, bisa dibilang, bukan hanya mutasi. Dia bisa nembus orang-orang yang udah divaksin di Israel, di Inggris. Video selanjutnya kita coba bahas dampak ke stock market ke depan 1-2 minggu ini. Terima kasih teman-teman. Sorry teman-teman, ketinggalan yang bagian kasus di Australia. Ada pejabat kesehatan di sana mengatakan berdasarkan pengalaman 3 kejadian, data-data awal menunjukkan bahwa hanya butuh 5-10 detik aja untuk nularin varian Delta. Ini kejadian di shopping mall, dia bilang. Kita bandingkan dengan pernyataan pejabat kesehatan yang sama sebelumnya bahwa varian yang awal itu butuh sekitar 15 menit, bisa menular dalam waktu 15 menit. Sekarang hal itu udah bukan jadi angka acuan, sekarang 10-15 detik. Nah, dia bilang bahwa dia bilang 5-10 detik. Jadi dia tegasin juga bahwa penularannya nggak mengenal usia, sampai ke anak-anak juga mudah menyebar. Dia bilangnya bahasanya gini nih, ngeri juga nih. Hanya papasan bisa nular. Ini ya. Sini paragraf yang ini nih, dari pengalaman di sana. Ini dia bilang bahwa di awal-awal pandemi 15 menit close contact
patut dikhawatirin bisa terjadi penularan. Nah, sekarang 10 detik, Bu. Gila. Makasih teman-teman.